Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-10 ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas materi mengenai memahami perilaku individu. Memahami perilaku individu. Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan persaingan dalam usaha adalah SDM. Untuk itu, organisasi perlu mengelola SDM dengan optimal. Fakta menunjukkan bahwa permasalahan yang banyak timbul dalam organisasi adalah gagalnya membina hubungan baik dengan rekan kerja serta pimpinan, di mana hal ini akan berakibat terhadap rendahnya hasil kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada sebuah organisasi, perilaku organisasi terdiri dari dua faktor, yaitu perilaku individu dan kelompok. Fokus perilaku organisasi. 1. Mengamati perilaku individu. Meliputi topik-topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. 2. Berkaitan dengan perilaku kelompok. Meliputi peran, norma, pembinaan tim, kepemimpinan, dan konflik. 3. Aspek-aspek organisasi meliputi struktur, kultur, dan kebijakan serta praktek SDM. Tujuan dari perilaku organisasi. Tujuan perilaku organisasi: menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Menjelaskan mengapa karyawan melakukan perilaku tertentu. Memprediksi bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan. Mempengaruhi karyawan. Studi awal tentang perilaku organisasi. Perkembangan ilmu perilaku manusia dalam organisasi menurut sejarahnya telah dimulai sejak gerakan manajemen ilmiah. Konsep birokrasi Weber, Henry Fayol, dan Taylor memberikan kontribusi berharga terhadap sejarah awal perkembangan bidang pengkajian perilaku manusia. Perilaku organisasi, organizational behavior. Perilaku organisasi adalah bidang interdisipliner yang didedikasikan untuk pembelajaran sikap, perilaku, dan kinerja manusia dalam organisasi. A. Sikap, yaitu evaluasi kognitif dan afektif yang memberikan kecenderungan pada seseorang untuk bertindak dengan cara mereka. B. Perilaku adalah sikap, unsur-unsur penyusun sikap. Kognitif, unsur kognitif membentuk sikap adalah keyakinan, opini, dan informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu objek. Misalnya pengetahuan tentang apa yang dituntut dari suatu pekerjaan atau kemampuan diri. Afektif, emosi atau perasaan seseorang terhadap objek, misalnya suka atau tidak suka terhadap pekerjaannya. Behavior, perilaku seseorang terhadap suatu objek, misalnya datang lebih awal atau selalu terlambat ke tempat kerja.
Unsur sikap afektif. Saya sangat menyukai pekerjaan saya. Kognitif, pekerjaan saya sangat menarik. Behavior, saya akan ke kantor tepat waktu. Sikap paling populer dalam sistem organisasi. Kepuasan kerja. Sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Keterlibatan kerja. Terkait dengan derajat di mana karyawan mengenal pekerjaannya, aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja juga penting untuk keuntungan dirinya. Komitmen dalam organisasi. Orientasi karyawan pada organisasi yang diukur dari kesetiaan, identifikasi, dan keterlibatannya dalam organisasi. Kepribadian dan perilaku, kepribadian, personality. Serangkaian karakteristik yang mendasari pola perilaku yang relatif stabil dalam merespon ide-ide, objek, atau orang-orang di lingkungannya. Identifikasi kepribadian. Satu, indikator tipe Myers-Briggs. MBTI Myers-Briggs tipe indikator. A. Introvert versus extrovert versus introvert. Extrovert, introvert. B. Sensing versus intuition. A. Dimensi sensing terkait dengan bagaimana individu memproses data dengan bersandar pada fakta yang konkret, praktis, realistis, fokus pada apa yang diyakini sekarang. Divisi perencanaan teknis dan detail aplikatif. B. Sementara intuition memproses data dengan melihat pola hubungan, pikiran abstrak, konseptual, penuh inovasi, inspirasi, ide unik, dan lain-lain. Penyusun konsep, ide, dan visi jangka panjang. C. Thinking versus feeling. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analitis untuk mengambil keputusan, berorientasi pada tugas dan objektif, dan terkesan kaku serta keras kepala. Melakukan analisa dan menjaga prosedur atau standar. Feeling adalah mereka yang melibatkan perasaan, empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Bagus dalam menjaga keharmonisan dan memelihara hubungan. D. Jai versus perceiving. Jai adalah tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis, serta selalu berpikir dan bertindak teratur. Orang yang tidak suka hal-hal yang mendadak di luar rencana. Perceiving adalah mereka yang bersifat fleksibel, spontan, adaptif, dan bertindak secara acak untuk melihat beragam peluang yang akan muncul di masa depan. 2. Tipologi kepribadian menurut Hippocrates dan Gelanus. Hippocrates dan Gelanus membagi kepribadian ke dalam 4 tipologi, yaitu A. Koleris, seseorang dengan tipe kepribadian yang sifatnya suka mengatur atau memerintah orang lain. B. Melankolis, karakter sifat yang serba teratur, rapi, terjadwal, dan tersusun rapi sesuai pola. C. Flegmatis, seseorang dengan kepribadian yang kurang bersemangat, kurang teratur, serba dingin, cenderung pendiam dan kalem. Tetapi ketika memecahkan masalah umumnya akan sangat menyenangkan. D. Sanguinis, karakter yang cenderung bersemangat, suka berbicara, memiliki gejolak emosi yang tinggi, tetapi cenderung pelupa, berpikir pendek, dan hidupnya serba tidak beraturan. Kerangka kerja perilaku individu, lingkungan, pekerjaan, rancangan kerja, struktur organisasi, kebijakan dan peraturan, kepemimpinan, imbalan dan sanksi, sumber daya, bukan pekerjaan, keluarga, ekonomi, waktu luang dan hobi. Individu, kemampuan dan keahlian, latar belakang keluarga, kepribadian, persepsi, sikap, penghubungan, kemampuan belajar, umur, ras, jenis kelamin, pengalaman. Perilaku, pemecahan masalah, proses berpikir, komunikasi, berbicara, mendengar, observasi, perpindahan. Hasil, kinerja, jangka panjang, jangka pendek, perkembangan personal, hubungan dengan yang lain, kepuasan. Perbedaan-perbedaan individu. Kemampuan, sebuah sifat biologis atau yang dipelajari yang mengizinkan seseorang untuk sesuatu yang bersifat mental atau fisik. Keahlian, kompetensi yang berkaitan dengan tugas.
demografi, perbedaan jenis kelamin, keragaman ras dan budaya. Variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu. 1. Sikap. 2. Persepsi. 3. Kepribadian. 4. Pembelajaran. 5. Penghubungan. 6. Kemampuan. Satu, sikap. Keadaan mental dalam kesiapan untuk membutuhkan penggerak. 3 komponen sikap. Pendorong, faktor pekerjaan, rancangan kerja, tipe manajer, kebijakan perusahaan, teknologi, gaji, tunjangan tambahan. Sikap, komponen, akibat, kesadaran, perilaku. Hasil, tanggapan emosional, pernyataan tentang kesukaan, perseptual, pernyataan tentang kepercayaan, tindakan, pernyataan tentang perilaku. 2. Persepsi, proses di mana seorang individu memberi arti terhadap lingkungannya. Ini melibatkan organisasi dan menerjemahkan bermacam pendorong ke dalam pengalaman psikologikal. Proses perseptual, realita dalam organisasi kerja. Stimuli, misalnya sistem imbalan organisasi, gaya persuasi yang digunakan pengawas, alur kerja. Proses perseptual seseorang, pengorganisasian dan penerjemahan. Observasi tentang stimuli, faktor yang mempengaruhi persepsi, stereotyping, selektivitas, konsep diri, situasi, kebutuhan, emosi, evaluasi dan penerjemahan kenyataan. Hasil perilaku yang responsif, bentuk sikap. Perbedaan perseptual dan perilaku. Persepsi manajer. Pekerja memiliki banyak kebebasan untuk membuat keputusan. Perilaku manajer tidak memperhatikan kebebasan yang diberikan kepada pekerja. Perilaku manajer dipusingkan dengan catatan absennya pekerja. Kebebasan pekerja diberikan. Persepsi pekerja, saya tidak diberi kebebasan membuat keputusan. Perilaku pekerja merasa disingkirkan. Perilaku pekerja percaya bahwa tidak ada seorang pun yang peduli. 3. Kepribadian, susunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil yang menentukan perbedaan dan kelaziman dalam perilaku manusia. Beberapa kekuatan utama yang mempengaruhi kepribadian. Kekuatan budaya, kekuatan turun-temurun, kekuatan hubungan kekeluargaan, kekuatan keanggotaan kelas sosial dan kelompok lain. Ini adalah kepribadian individu. Teori kepribadian. 1. Teori kepribadian pembawaan. Berdasarkan premis bahwa kecenderungan mengarahkan perilaku seseorang dalam sebuah pola konsisten. 2. Teori kepribadian psikodinamik. Pendekatan Freudian yang mendiskusikan ide superego dan ego. Penekanan khusus ditempatkan pada penentu perilaku secara bawah sadar. 3. Teori kepribadian humanistik. Menekankan pada pertumbuhan dan aktualisasi diri orang-orang. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.